Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ibu-ibu kader. Apa kabarnya ibu-ibu kader? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Sumarni. Saya petugas dari Puskesmas Kebon Kopi. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang cara pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia, yang terdiri dari satu, pengukuran berat badan, yang kedua pengukuran tinggi badan, yang ketiga pengukuran lingkar perut. Untuk cara pengukuran berat badan, yaitu kita menggunakan timbangan pijak, boleh menggunakan timbangan digital maupun timbangan manual. Tapi kali ini lebih baik kita menggunakan timbangan manual. Pertama-tama kita lihat dulu kondisi tempat untuk meletakkan timbangan. Posisi harus datar. Terus kita harus melihat angkanya harus tertuju pada angka 0. Dan yang perlu kita perhatikan yaitu pasien sebelum kita timbang harus mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam sakunya agar tidak ada barang-barang yang berat, dan harus membuka alas kaki seperti sendal dan sepatu. Yang selanjutnya itu yang harus kita perhatikan pada saat penimbangan, pasien tidak boleh menunduk, harus berdiri tegak dan tidak boleh melihat ke bawah. Yang kedua yaitu cara pengukuran tinggi badan. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alatnya untuk tinggi badan, dan kita harus meletakkan dulu alat itu di tempat yang datar. Itu diukur dari bawah sampai ke atas setinggi 2 meter. Setelah kita mengukurnya 2 meter, baru kita masangkan pakunya di dinding. Cara mengukur tinggi badan yaitu posisi pasien itu harus tegak, tumit harus menyentuh dinding, dan kepala harus disandarkan ke dinding. Harus menyentuh dinding dan kepala harus disandarkan ke dinding. Baru kita mengukur tinggi badan pasien. Yang ketiga yaitu mengukur lingkar perut. Caranya yaitu dengan menggunakan ukuran meteran, tali meteran, yaitu dengan cara kita melingkarkan pita ukuran sejajar dengan pusat pada angka 0, letakkan di sini, baru kita tarik ini. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, dan harus diperhatikan pasien tidak boleh menahan napas. Setelah melakukan berat badan, tinggi badan, kita bisa menghitung IMT, indeks massa tubuhnya, yaitu dengan tinggi badan dibagi dengan berat badan, di mana IMT normal itu yaitu apabila batasnya 18,5 sampai dengan 24,9 itu dikatakan normal. Apabila dikatakan lebih yaitu atau obesitas, apabila IMT-nya lebih dari 30. Kalau untuk lingkar perut dikatakan normal, untuk laki-laki dikatakan obesitas apabila lingkar perutnya yaitu 90 cm, dan untuk perempuan lebih dari 80 cm dikatakan obesitas. Gimana ibu-ibu kader? Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang masih ragu cara pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut? Oke.
Oke, kalau sudah mengerti, baiklah. Semoga materi dapat diaplikasikan di tempat Posbindu Ibu-Ibu Kader. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabarnya ibu-ibu kader semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dalima, bertugas di Puskesmas Kebun Kopi. Pagi hari ini saya akan memberikan materi untuk pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia. Ada 3 pemeriksaan yang akan saya berikan pemaparannya pada pagi ini, yaitu pemeriksaan tensi darah, gula darah sewaktu, dan pemeriksaan kolesterol. Pada pemeriksaan tekanan darah, kita lakukan menggunakan tensimeter. Pertama, pasiennya harus dalam posisi yang santai, dalam istirahat 15-30 menit sebelum kita melakukan pemeriksaan. Sebaiknya pasiennya juga dalam posisi yang duduk. Pertama, diposisikan lengan menghadap ke atas, terus letakkan manset tensimeter di lengan atas 3 cm di atas siku. Jika kita menggunakannya digital, cukup tekan on off, tekan tombol on, kemudian kita lihat hasil di layar tensimeternya. Yang di atas adalah sistol dan di bawahnya adalah diastol. Jika hasilnya 120/80 atau di bawahnya, maka itu tensi yang normal. Jika seandainya di atas 120 sampai 139 berarti prehipertensi, di atas 140 berarti hipertensi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan untuk gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu kita gunakan adalah pengambilan darah di ujung jari. Kita menggunakan dengan pemeriksaan stick. Pemeriksaan gula darah dengan menggunakan glucose stick. Nanti ujung jarinya dibersihkan dulu. Biasanya kita gunakan untuk jari manis, gunakan dengan kapas alkohol, dan tusuk dengan menggunakan jarum yang sudah tersedia di alat glucose stick itu, dan bersihkan dulu darah yang pertama menetes, kemudian baru kita dekatkan stick pemeriksaan untuk menghisap 1-2 tetes darah. Kemudian kita masukkan ke alat glucose stick, ke alat pembacaan glucose stick tersebut. Jika hasilnya di bawah lebih dari 200 berarti sudah diabetes. Seandainya di atas 120, berkisar 120 sampai 200 itu pre-diabetes. Kemudian untuk pemeriksaan kolesterol. Penggunaan kolesterol hampir sama dengan glukosa darah. Jadi menggunakan stick yang sama, tapi itu untuk kolesterol. Caranya sama. Jika hasilnya di atas 200, maka itu sudah hiperkolesterol atau kolesterol yang tinggi. Nah, demikianlah untuk pemeriksaan untuk pemaparan materi pemeriksaan faktor risiko pada lansia dan usia produktif. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu, bisa juga untuk keluarga, juga untuk pemeriksaan di masyarakat nantinya di Posbindu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Restuti Kasari, saya pemegang program PTM di Puskesmas Kebun Kopi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang aplikasi Sehat Indonesiaku serta langkah-langkah penggunaan aplikasi ASIK dan untuk sistem pencatatan dan pelaporan pada kegiatan PTM. Baiklah, yang pertama saya akan memberikan panduan registrasi dan login di aplikasi Sehat Indonesiaku. Yang pertama, kita harus mendaftarkan diri di aplikasi Sehat Indonesiaku melalui Play Store. Setelah itu, pilih peran yang sesuai, lalu isi seluruh data diri dan klik tombol berikutnya. Jika semua data telah diisi, maka registrasi selesai. Untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut, masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor WA ibu-ibu masing-masing. Berikutnya, saya akan memberikan panduan pencatatan deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM di aplikasi Sehat Indonesiaku. Yang pertama, pastikan sudah login dengan nomor WA yang sudah terdaftar di akun ibu masing-masing.
Kemudian pilih screening PTM untuk memulai pencatatan deteksi dini. Masukkan tanggal, seperti ini ibu-ibu ya. Masukkan tanggal dan puskesmas tempat deteksi dini PTM dilakukan untuk memulai aktivasi. Setelah itu, untuk memulai pencatatan, cari data peserta berdasarkan dari NIK. Hasil pencarian akan menampilkan semua data peserta dan pastikan data peserta sudah lengkap. Simpan data peserta. Setelah semua terisi, akan muncul ringkasan hasil pencatatan, faktor risiko dan hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan. Berdasarkan hasil tersebut, isi informasi terkait diagnosa dan rujukan ke rumah sakit bila mana diperlukan. Misalnya ada yang terdeteksi dengan faktor risiko diabetes atau hipertensi. Klik simpan dan selesai. Ulangi langkah yang sama untuk pencatatan deteksi dini PTM pada peserta yang lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah pengisian aplikasi Sehat Indonesiaku, dan semoga dapat berguna untuk kita semua dalam pengaplikasiannya di masyarakat dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.